Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat, tak kurang satu apapun dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya mau berbicara tentang apa yang saat ini sedang heboh, yaitu di seputar Pandora Papers. Ya. Ini adalah katakan skandal dalam tanda kutip untuk kesekian kali, ya, terkait dengan papers ini. Dulu ada yang namanya Panama Papers, gitu ya, ada yang namanya Paradise Papers dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi di dalam skandal itu nama-nama pejabat tinggi, ya, atau bahkan juga pengusaha-pengusaha kelompok atas, ya. Masyarakat kelas atas ini bahasa Montesquieu digolongkan sebagai superfluous, ya, atau orang-orang super kaya. Yang kalau di Indonesia itu jumlahnya ya tidak sampai 2%. Nah, sebagian dari mereka nama-namanya itu ada di dalam papers ini. Nah, mengapa ini menjadi katakanlah digolongkan sebagai skandal, ya, sebagai fenomena yang tidak baik? Oleh karena apa yang diungkapkan di dalam skandal-skandal papers ini substansinya sebenarnya satu, yaitu terkait dengan penghindaran pajak, ya. Nah, di dalam konteks Pandora Papers ini ada dua nama pejabat tinggi Indonesia yang disinggung, yang sebenarnya di skandal papers yang lalu juga sudah diungkapkan nama-nama ini, yaitu Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan yang kedua adalah Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan tercantumnya nama-nama mereka di dalam Pandora Papers ini sudah dapat kita katakan bahwa mereka itu bersalah secara hukum? Saya kira tidak, ya. Terlalu dini kalau ada pihak-pihak yang langsung mengklaim atau mengatakan ya mereka adalah bersalah. Belum tentu, ya. Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah penyelidikan lebih dulu, ya. Pemerintah Indonesia harus memiliki political will dan moral will yang sungguh-sungguh serius untuk menyelidiki, karena pengalaman mengatakan tentang skandal-skandal yang di dalam papers ini tidak pernah Indonesia itu menyelidikinya, gitu, membiarkan menjadi angin berlalu, sehingga kita selama ini tidak pernah mendengar bahwa orang-orang kaya yang ada di sana atau pejabat-pejabat tinggi, nama-nama pejabat tinggi di Indonesia yang ada di papers itu benar bersalah atau tidak. Karena tanpa penyelidikan dan tanpa penyidikan tidak boleh kita mengatakan yang bersangkutan itu patut diduga bersalah, ya. Disangka saja belum boleh. Karena apa? Karena belum ada bukti-bukti yang menunjukkan ke arah sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana kita tahu, skandal-skandal papers ini adalah intinya perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan cangkang itu, ya. Perusahaan cangkang itu apa? Perusahaan cangkang itu sebenarnya legal. Dia didirikan di suatu negara tertentu secara legal untuk melakukan kegiatan bisnis, transaksi bisnis, entah itu jual beli, perdagangan, entah investasi dan lain sebagainya. Tetapi perusahaannya itu sendiri yang didirikan secara legal di suatu negara tertentu itu pasif, itu dia tidak melakukan aktivitas, gitu. Nah, perusahaan-perusahaan semacam ini menurut hukum Indonesia, menurut peraturan Indonesia itu digolongkan sebagai SPV, Special Purpose Vehicle, ya. Dan itu ada di dalam undang-undang perseroan terbatas kita, ada di dalam peraturan perpajakan kita, diakomodir itu. Jadi menurut kacamata hukum Indonesia, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa persoalan-persoalan perusahaan cangkang ini langsung
sebagai kegiatan yang ilegal. Tidak bisa. Karena itu diakomodir secara legal. Makanya tadi saya katakan, untuk bisa menyangka seseorang atau menduga seseorang itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu secara perdata ataupun secara pidana, atau lebih tepat lagi secara perpajakan, manakala harus ada penyelidikan lebih dulu. Gitu. Kalau tidak ada penyelidikan dan penyidikannya, terlalu prematur ya mengatakan hal demikian. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, begini, persoalannya adalah ketika ini menjadi mengemuka, maka pertanyaannya atau kecurigaan orang adalah mengapa ini menjadi heboh? Mengapa persoalan-persoalan papers ini, ya, persoalan-persoalan nama-nama pejabat atau nama-nama orang kaya yang ada di papers ini, lalu itu menjadi heboh, lalu orang terasosiasi sebagai sebuah perbuatan pidana, begitu, kira-kira. Karena secara praktek, perusahaan-perusahaan cangkang ini biasanya didirikan di negara-negara yang digolongkan tax haven, gitu. Negara-negara surga pajak, negara-negara yang mengutip pajak dengan tarif yang sangat rendah, bahkan ada yang 0%, gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, sehingga asosiasi praktis dari orang-orang yang ada di sana itu adalah bertujuan melakukan penghindaran pajak, gitu. Atau lebih tepat bahkan penggelapan pajak, gitu. Karena kalau hanya menghindari pajak sepanjang itu secara legal, no problem, tidak ada masalah. Ya, ada cara-cara, gitu ya, menghindari pajak secara legal. Tapi kalau itu penghindaran pajak yang secara ilegal, ya tentu itu yang disebut tax evasion namanya. Nah, itulah yang nanti menjadi persoalan pidana pajak, gitu. Nah, secara umum dan praktisnya biasanya memang perusahaan-perusahaan yang disebut SPV atau perusahaan-perusahaan cangkang itu didirikan memang untuk tujuan dan maksud tadi melakukan penggelapan pajak itu, ya. Karena gini, kalau secara normal orang boleh nggak berkegiatan di luar negeri, warga negara Indonesia melakukan kegiatan di luar negeri, boleh-boleh saja kan. Ada TKI TKW kita bekerja di luar negeri, mereka juga membayar pajak di sana sebagai TKI TKW, entah itu di Arab, entah itu di Malaysia, entah di Taiwan, entah di Hong Kong dan sebagainya, boleh aja. Nah, tinggal nanti persoalannya mereka sebagai warga negara Indonesia, ya, karena di dalam pajak itu menganut penghasilan dalam konsep yang disebut worldwide income. Dan berdasarkan prinsip nasionalitas mereka, maka mereka wajib juga melaporkan kembali penghasilannya di Indonesia. Mereka wajib menyetor SPT-nya di Indonesia. Jadi nanti kalau mereka sudah di sana dikenai pajak, bekerja di sana menerima penghasilan di luar negeri lalu membayar pajak di negara yang bersangkutan, boleh itu memang negara sumber yang berhak mengutip pajak atas mereka. Tetapi pada sisi yang lain, karena mereka sebagai warga negara Indonesia berdasarkan prinsip nasionalitas dan berdasarkan prinsip penghasilan yang bersifat worldwide income itu, mereka juga wajib tetap melaporkan SPT-nya di Indonesia. Lalu tinggal dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan tarif pajak Indonesia, inilah pembayaran pajak mereka sama atau lebih besar, ya sudah, itu adalah untuk mereka, ya. Tapi kalau kurang, tetap harus bayar selisih kekurangannya itu, gitu. Itu kalau yang normal. Itu kalau yang jujur. Nah, begitu juga orang berdagang, WNI berdagang di luar negeri, berbisnis di luar, banyak kan? Di dalam konteks internasional bisnis bisa terjadi. Tapi kalau yang normal, yang jujur seperti itu. Mereka dikenakan pajak di negara sumber di mana mereka berdagang, berbisnis itu, melakukan international trade, bisa, wajar saja. Tapi kalau yang benar, selain mereka membayar pajak di sana, ya, mereka juga harus kembali membayar pajak di dalam negeri. SPT-nya harus lapor, ya. Jadi memang yang normal seperti itu. Jadi berbisnis di WNI, berbisnis di luar negeri boleh-boleh dalam konteks internasional bisnis, bahkan bagus, positif kan. Tetapi kalau yang normal, yang benar ya begitu. Mereka membayar pajak di negara-negara di mana mereka menerima atau menjadi sumber penghasilan mereka. Tapi di sisi yang lain mereka tetap harus lapor SPT-nya ke sini, lalu kemudian dibandingkan dengan tarif di sini. Nah, untuk tarif PPh Badan
itu saat ini yang berlaku adalah 22%, ya, dari laba kena pajak. Saya ingin mengkoreksi pernyataan dari Pak Said Didu itu yang mengatakan tarif pajak kita 35% itu salah. Ya, tarif pajak badan yang benar itu saat ini yang berlaku, bahkan nggak jadi itu diturunkan, tetap 22%, ya. Dengan adanya kemarin itu adanya harmonisasi peraturan perpajakan, rencana yang sebelumnya menurut Undang-Undang Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Covid itu kan tahun ini itu menjadi 20%, tetapi tidak jadi, ya. Menteri tetap dan DPR setuju tetap mempertahankan di tarif 22%. Jadi sekali lagi saya ulang, Pak Said Didu, informasi Anda salah. Tarif PPh badan itu bukan 35%, tapi 22%, ya. Nah, kemudian kalau itu dari laba itu setelah dikenakan pajak, biasanya menjadi laba ditahan, kemudian dibagi menjadi dividen, dan dividen itu benar kena pajak lagi, tapi dalam konteks pajak orang pribadi. Di Indonesia tarifnya 10% final, ya. Final artinya ya sudah non deductible, itu selesai, hilang, tidak bisa dikreditkan, tidak bisa Anda kompensasi dengan kewajiban pajak yang lain misalnya, ya. Jadi 10% juga bukan 35%. Sekali lagi saya koreksi pernyataannya Pak Said Didu, ya. Tetapi tarif pajak seperti ini mungkin memang sudah dianggap sangat besar gitu, karena laba perusahaan itu kena 22%. Katakanlah kalau orang punya labanya saja sebagai contoh 1 miliar, dia sudah harus membayar ke negara 220 juta gitu, ya. Kemudian kalau dari 1 miliar ini dibagi-bagi lagi menjadi dividen, katakan 3 orang misalnya, berarti setiap orang menerima lebih dari 300 juta, ya, dia juga kena lagi 10%, berarti lebih dari 30 juta lagi dia harus membayar. Nah, ini yang kemudian mungkin oleh para pengusaha, ini kan khususnya para pengusaha kan, ya, mindsetnya yang profit oriented itu dirasakan berat. Kok kena pajak? Ini kan sama aja seperti double taxation ini, ya, kena pajak berulang-ulang gitu, dan dirasa sebagai hal yang memberatkan gitu, ya. Nah, sehingga mereka merasa ingin bagaimana nih caranya menghindari. Lalu salah satu cara adalah, ya, katakanlah ini dalam rangka flight gitu, ya, mereka melakukan bisnis keluar. Lalu di sana yang tadi saya katakan, bisnis itu dilakukan di negara-negara yang namanya tax haven itu, yang tarif pajaknya rendah dan sebagainya. Nah, di dalam konteks ini maka masyarakat wajar menduga ini merupakan praktek yang tadi manipulasi laporan keuangan, khususnya manipulasi laporan penghasilan mereka, lalu juga melakukan penghindaran dalam konteks penggelapan pajaknya, sehingga mereka tidak membayar pajak sebesar itu di Indonesia, ya, dengan tarif 22% dan 10% tadi gitu. Nah, itulah yang mereka upayakan, yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah hal ini sulit untuk di tracing, untuk di vouching, untuk di lacak oleh pemerintah Indonesia? Sama sekali tidak, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus tahu di pajak itu memiliki salah satu direkturnya adalah direktur intelijen, ya. Saya pernah melakukan deal dengan direktur intelijen itu, ya, ada surat tanggapan dan sebagainya. Artinya begini, saya mau mengatakan begini, untuk direktur jenderal pajak itu sebenarnya adalah institusi yang menurut saya paling powerful, karena di sanalah, di institusi itulah paling mengetahui kondisi setiap warga negara, khususnya kondisi keuangan, kondisi kekayaan. Karena di situ ada laporan-laporan yang mereka terima dari KPP itu, SPT itu. Mereka tahu persis siapa orang-orang kaya, siapa orang-orang yang punya kapital di luar, dan itu DJP paling tahu. Apalagi ditunjang dengan teknologi, pasti paling tahu. Jadi oleh sebab itu kalau mau memvouching atau men-tracing atau melacak apakah pejabat-pejabat tinggi negara ini atau orang-orang kaya Indonesia ini melakukan penggelapan pajak, mereka pasti sanggup, mereka pasti bisa. Saya percaya itu. Tergantung sekarang political will dan moral will dari pemerintah, apakah mau menegakkan yang disebut dengan good governance. Ya, itu dulu masalahnya.
punya nggak kemauan politik dan kemauan moral untuk menegakkan satu pemerintahan yang baik, yang bersih. Dengan apa? Ya tadi, pelacakan, banyak memvouching, men-tracing, menyelidiki. Begitu. Nah, itu kemudian pajak itu sudah memiliki perjanjian internasional yang namanya Automatic Exchange of Information. Ya, itu sudah meliputi ratusan negara di dunia ini. Lalu di tingkat bilateral dikonkretkan kembali ke dalam perjanjian perpajakan bilateral. Ya, bukan hanya menyangkut perjanjian perpajakan internasional, menyangkut tentang apa namanya yang disebut P3B, ya, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu meminta data kekayaan, aset atau keuangan setiap warga negara Indonesia yang ada di negara-negara lain. Dan saya yakin Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian bilateral itu, ya. Jadi di tingkat internasional itu sudah ada perjanjian payungnya yang global itu. Kemudian di tingkat nasional itu sudah ada undang-undang tentang akses keuangan untuk kepentingan pajak. Jadi saya mau mengatakan begini, boleh saja WNI itu bermain bisnis di luar negeri, di negara-negara tetesan, tapi pada titik tertentu di mana uang mereka itu masuk ke dalam sistem perbankan, pasti terbongkar, pasti terlacak. Mereka bayar pajak atau tidak. Ya, apalagi ada PPATK di negara-negara lain. PPATK ini kan juga sudah ada, ya, dalam berbagai macam nama, gitu ya. Dan itu bisa kerjasama semua. Jadi pasti ketahuan. Nah, jadi lalu juga Kementerian Hukum dan HAM jangan lupa juga memiliki legal assistance, ya, agreement, gitu. Di dalam konteks perbuatan pidana melacak itu, Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki perjanjian-perjanjian yang disebut legal assistance dengan beberapa negara itu. Jadi secara institusional, secara software hukum, peraturan, ya, dan secara teknologi informasi, Indonesia sudah memadai untuk mendapatkan satu konklusi, gitu ya, kesimpulan sehingga bisa menduga yang bersangkutan ini memang salah secara hukum atau tidak. Sekali lagi, asal ada kemauan politik dan kemauan moral dari pemerintah, ya, untuk menegakkan good government-nya, gitu. Kalau tidak, kita akan menjadi, ini semua menjadi pepesan kosong, hanya menjadi sekedar cerita, ya. Dan sebenarnya ada beberapa teman kemarin, kalau saya nggak salah, ada siapa itu, Prodem atau siapa, mendemo KPK. Kan terlalu dini kalau KPK yang didemo, karena belum tentu sumber uang itu adalah hasil korupsi, ya kan, meskipun itu nama pejabat, bisa saja kan. Tapi mereka itu semua sebelum menjabat kan pengusaha. Pak Luhut itu meskipun jenderal, kan dulunya jenderal, tapi setelah pensiun kan menjadi pengusaha sekarang. Jadi bisa saja uangnya dari hasil usaha. Jadi belum tentu korupsi. Tetapi apakah yang namanya Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto itu melakukan penggelapan pajak? Harus ada penyelidikan dulu, gitu. Dan kalau memang Indonesia mau, pemerintah Indonesia mau, semuanya sudah menunjang, baik hukumnya, peraturannya, masih teknologinya, semua sudah menunjang, sudah sangat bisa, ya. Nah, oleh sebab itu kembali sekarang, agar masyarakat itu tidak selalu spekulasi, tidak menjadi bola liar, karena ini juga berbahaya. Apalagi nanti menjelang di 2024, tetap ada efek politik, elektabilitas mereka, ya, nama baik mereka dan sebagainya. Sehingga menurut hemat saya, yang pertama, Pak Luhut dan Pak Erlangga harus menjawab, menerangkan ini posisi mereka itu di Pandora Papers ini, ya. Yang kedua, pemerintah harus, menurut saya, kewajiban moralnya, kewajiban politiknya, ya, merespon dan melakukan tindakan konkret, yaitu melakukan penyelidikan. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu duduk masalah bahwa berbisnis di luar negeri itu sah-sah saja, termasuk kalau menggunakan SPV itu juga menurut konteks hukum Indonesia juga sah, nggak ada masalah, ya, asalkan sekali lagi segala sesuatunya diungkapkan dengan jujur dan jelas melalui pelaporan. Kalau dalam konteks pajak, melalui SPT tadi, ya, pelaporan SPT itu, gitu. Dan dengan perhitungan pajak yang jelas, dengan pembayaran jumlah pajak terutang yang jelas, itu tidak ada masalah. Tetapi karena itu semuanya
menjadi tidak jelas atau bahkan ada kecenderungan ingin digelapkan, maka itu yang menjadi persoalan yang sekarang dipermasalahkan orang. Dan saya menghimbau agar teman-teman itu entah NGO ya, LSM dan sebagainya jangan terlalu cepat mendemo KPK, karena kan belum tahu sumber dananya dari mana gitu loh. Ya, belum tentu itu berasal dari korupsi. Kalau toh mau melakukan demo, aksi damai, mendesak pemerintah, yang pertama-tama yang harus didesak adalah Direktur Jenderal Pajak gitu. Karena di institusi itulah sarana dan semua infrastrukturnya menunjang di situ, baik peraturan maupun teknologinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lain adalah apakah isu tentang skandal-skandal papers ini ada hubungan dengan tax amnesty, ya? Ya, kalau secara langsung kan kita belum pernah mendengar bahwa desakan tax amnesty ini berasal dari dua pejabat tinggi negara tersebut, ya. Tetapi berdasarkan pengalaman yang lalu, pendorong utama dilakukannya tax amnesty itu kan justru dari kelompok pengusaha, gitu ya, kelompoknya Pak Sofyan Wanandi, Apindo itu kan sangat getol sekali ikut menunjang mewujudkannya tax amnesty itu, ya. Dan kalau kita mau jujur secara dari perspektif saya, dalam perspektif hukum, tax amnesty itu merupakan kegagalan penegakan hukum gitu. Ada kecenderungan pemanjaan kepada kelompok-kelompok tertentu yang katakanlah nakal di dalam pajak gitu. Mereka mendapatkan pengampunan, ya, tetapi kenyataannya setelah diampuni pun dengan tarif-tarif yang begitu rendah pada waktu itu, uang yang di luar negeri yang kata Pak Jokowi waktu kampanye dulu itu masih ada ratusan atau ribuan triliun, itu ternyata nggak balik, tetap tidak kembali. Yang masuk di dalam 2 ronde TA itu kan seingat saya hanya repatriasinya, ini maksud saya, yang kembali dari luar negeri itu sekitar 200-an triliun. Jadi relatively belum bisa dikatakan itu berhasil gitu. Yang banyak ini deklarasi dari dalam negeri, ya. Ya karena mungkin efek takut pada waktu itu gemah sehingga banyak orang euforia lalu melaporkan. Tapi berdasarkan pengalaman itu sekarang saya nggak yakin bahwa kalau dilakukan tax amnesty yang kedua juga akan berhasil. Saya memiliki prediksi justru kembali tidak berhasil, ya, karena di periode yang pertama dengan tarif yang begitu rendah saja tidak berhasil, apalagi sekarang dengan tarif yang relatif lebih tinggi, ya. Dan yang kedua, mungkin tetap ada kondisi distrust yang tinggi, ya, dari para orang-orang kaya itu yang menyimpan uangnya di luar negeri, ya, terhadap stabilitas politik misalnya di Indonesia. Kemudian siapa yang diuntungkan dalam tax amnesty? Ya, sekali lagi tentu adalah orang-orang yang berarti selama ini nakal dalam pajak gitu. Makanya disebut pengampunan kan. Nah, orang yang minta ampun itu kan berarti orang yang bersalah gitu. Ya, yang diuntungkan di dalam tax amnesty ini adalah orang-orang yang bersalah secara pajak, yang tidak membayar pajak dengan jujur, yang utang pajaknya, menggelapkan pajaknya banyak, tapi sekarang diampuni gitu, diputihkan dosanya, diberi tarif yang rendah, dan itulah mereka yang beruntung sebenarnya, begitu. Dan kalau terus-menerus tax amnesty ini dipakai sebagai kebijakan, maka akan menjadi pertanyaan bagi rakyat adalah apakah pemerintah ini selalu lemah di dalam penegakan hukum, gitu, selalu ingin memanjakan kelompok-kelompok tertentu, pengusaha-pengusaha tertentu khususnya yang nakal gitu, ya, yang memiliki kecenderungan fraudulent, ya, tax fraudulent, penggelapan pajak yang tinggi itu yang diampuni. Ya. Jadi apakah ada kaitan? Bisa tidak, bisa ya. Secara langsung mungkin belum bisa kita simpulkan seperti itu, tetapi secara tidak langsung para pelaku atau orang-orang yang berbisnis di luar negeri, di negara-negara tax haven itu,
yang ada termasuk di dalamnya yang sekarang digolongkan di dalam skandal-skandal papers ini, bisa saja menginginkan tax amnesty gitu. Karena kan bagaimanapun mereka juga ingin uangnya itu satu ketika masuk ke Indonesia juga kan. Dan ketika masuk jangan sampai dipajakin. Kan tidak mungkin mereka itu hanya memutar uangnya di luar negeri gitu. Ya, pasti suatu ketika juga ingin membawa kembali ke Indonesia untuk banyak penggunaan tentu kan. Gitu. Jadi itu harus dicernihkan dulu. Ya, apakah selalu kebijakan pemerintah itu dengan amnesti, dan dilihat dari segi tenggang waktu, tax amnesty yang terdahulu kan baru berakhir di 2017. Nah, sekarang diberikan lagi, belum berapa, 4 tahun atau 5 tahun, sudah mau diberikan lagi. Jadi, kalau kebijakan pengampunan ini terlalu cepat, kapan WNI kaya, pengusaha-pengusaha kaya yang nakal itu menjadi jerah? Gitu. Nggak pernah ada disiplin untuk mereka, tidak pernah ada penegakan hukum untuk mereka. Nah, itu kan berdampak kepada ketidakadilan gitu. Ya, sekarang masyarakat umum yang jujur, yang harus membayar pajak secara normatif ini. Anggaplah sekarang PPN itu ya akan dinaikkan menjadi 11%. Itu berarti apa? Setiap warga negara yang belanja di retail market itu ya, di grocer, di mana-mana itu ada struktur sederhana, ada faktor sederhana, mereka dikenain PPN. Katakan mereka kalau belanja 100.000 sudah harus membayar PPN 11.000, bayangkan. Dan itu jumlah orang yang setiap hari belanja seperti itu kan mencapai ratusan juta orang. Nah, di dalam PPN itu orang hanya bisa mengkreditkan pajaknya kalau dia menjadi PKP. Kalau tidak akan hilang seperti dia terkena pajak final 10% itu. Jumlah WP yang PKP dengan jumlah warga negara Indonesia yang bukan PKP yang membayar pajak begitu saja, itu kan jauh lebih banyak ya masyarakat luas itu. Nah, itu semua terbebani oleh pajak. Mereka tidak akan bisa menghindar itu. Karyawan-karyawan tidak akan bisa menghindar dari pajak. Ya. Tapi kalau kemudian di kalangan atas yang nggak bayar pajak, bahkan sudah cenderung menyembunyikan uangnya, melakukan penghindaran pajak secara ilegal, kemudian sekarang diampuni. Itu kan ada dampak ketidakadilan. Ya. Nah, sekali lagi dilihat dari segi kemanfaatan, yang untung yang lebih banyak bermanfaat adalah mereka yang tadi kelompok yang the have, yang kelompok prominent people, atau dalam bahasa Montesquieu yang digolongkan superfluous itu, ya, kelas superfluous itu. Ya. Masyarakat tetap aja umum terbeban pajak tanpa dia mengerti, tanpa dia berasa. Tapi bayangkan saja, itu jumlahnya ratusan juta. Ya, yang orang setiap hari belanja mengeluarkan uang untuk dengan beban, berarti ada beban yang lebih tinggi gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, apakah tax amnesty ini memenuhi unsur-unsur keadilan dan kemanfaatan? Saya kira itu perlu dipertanyakan dan perlu ditinjau. Dan saya menghimbau begini ya, para pengusaha ini jangan munafik gitu. Kalau waktu membahas undang-undang dengan tarif katakan 22%, lalu dividen final 10%, semua setuju, oke, mendukung. Gitu kan? Termasuk DPR mendukung. Tapi pada sisi yang lain nanti kemudian mencari jalan keluar yang nggak fair, amnesti. Nah, ini kan bersandiwara gitu. Ya, ini kalau merasakan tarif itu dirasakan terlalu tinggi, dari awal dong fight, protes ke pemerintah, fight minta ditinjau supaya dan sebagainya. Tapi jangan kemudian setelah ini disetujui menjadi undang-undang, lalu mencari jalan keluar lain yang mengingkari tarif-tarif ini, mencari jalan keluar lain dengan cara minta ampun supaya itu tarifnya rendah dan sebagainya. Lah ini kan sekali lagi yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang gak have. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kebijakan tax amnesty itu harus benar-benar dilakukan dengan satu kehati-hatian yang tinggi dan tidak terlalu mudah untuk mengeluarkan belit tax amnesty. Pertanyaannya, mengapa Indonesia itu terkesan segan gitu melakukan law enforcement, penegakan hukum yang tegas, yang jelas, yang terukur kepada pihak-pihak yang memang pantas untuk dilakukan penegakan hukum itu.
Mereka siapa? Ya tentu mereka yang nakal-nakal ini, mereka yang melakukan, yang patut diduga melakukan manipulasi posisi keuangannya, ya, manipulasi tentang kondisi keuangannya, dan melakukan penggelapan pajak, gitu. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada pegangannya, ya. Dulu ada surat edaran Dirjen seingat saya, yang harus KPP itu harus lebih diaktifkan lagi untuk melakukan analisa risiko itu. Gitu. Ya, jadi dengan demikian kondisi di Indonesia ini makin lama harus makin sehat, menunjukkan jati dirinya sebagai negara hukum yang sejati, gitu ya. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa memang pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik yang kuat untuk memiliki good government itu, ya, memiliki pemerintahan yang baik. Nah, sehingga dengan demikian, baik di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi sehat diatur karena penegakan hukumnya baik, dan lalu menimbulkan trust yang tinggi, semakin tinggi. Karena begini, kunci utama menurut hemat saya adalah distrust dari pengusaha itu. Kenapa? Ya karena penegakan hukumnya lemah. Para pengusaha dan masyarakat kita itu kan menilai, selama penegakan hukum di Indonesia itu lemah, maka wibawa Indonesia ini kurang, gitu. Ya, apapun digenjot itu ekonominya, teknologinya semua, tapi kalau tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik, negara itu akan lemah. Dimanapun negara demokrasi itu pilar utamanya adalah hukum, penegakan hukum yang baik, gitu. Kalau penegakan hukumnya kuat, baik, pasti lebih berwibawa. Dan yang kedua, demikian juga di masyarakat internasional, gitu. Pasti jauh lebih berwibawa, lebih disegani. Tapi ketika penegakan hukumnya lemah seperti sekarang, jangan pun negara lain, gitu. Warga negara sendiri saja distrust, gitu. Ya, lihat saja contoh buktinya, investasi sudah diberikan insentif pajak itu, tax allowance, ya, dalam berbagai bentuk dan sebagainya. Dari sekian banyak investor yang melakukan investasi kan sedikit sekali. Ya, dulu seingat saya menteri, belum sebagai menteri beliau, tapi masih kepala DKPM itu, ya, Pak Bahlil mengatakan baru berapa itu, 5 atau berapa perusahaan yang memanfaatkan tax insentif itu, ya, melakukan investasi. Jadi kecil sekali. Kenapa? Ya karena distrust kan. Nah, distrust itu pertama-tama disebabkan karena penegakan hukum, gitu, yang lemah. Ya, selama Indonesia ini masih menjadi negara hukum, ngomongnya masih slogan, negara hukum masih hanya slogan, belum menjadi gaya hidupnya, ya, maka selama itu juga akan wibawa negara Indonesia ini masih tetap akan lemah. Bukan hanya dari luar, tetapi bahkan warga negaranya sendiri tetap akan nggak percaya. Nah, saya kira ini pandangan saya di seputar skandal-skandal yang terkait dengan papers itu, ya, terakhir Pandora Papers, kemudian tax amnesty, dan saya mau mengingatkan, ya, bahwa sebenarnya pajak ini kan sudah melakukan langkah-langkah praktis, gitu. Ya, langkah-langkah praktis. Ada sekarang namanya SP2DK, kemudian ada yang namanya visit, ya, visitasi ke door to door, kemudian ya tadi mau melakukan tax. Saya percaya itu semua akan merupakan sebenarnya kalau penafsiran saya itu merupakan langkah praktis dari intelijen, gitu. Ya, mau mengkolek data. Nah, pertanyaannya, kalau data itu sudah terkolek tetapi nggak ada penegakan hukumnya, untuk apa? Gitu. Dan saya percaya seharusnya diimbangi juga dengan penegakan hukum yang baik, yang imparsial, ya, yang adil, terutama disasar kepada mereka yang pengemplang pajak besar ini dulu. Ya. Kalau rakyat ke bawah ini, rakyat terkelas bawah ini kan tidak berdaya, gitu. Justru yang harus dilindungi, diayomi, diedukasi, gitu. Nah, demikian pesan saya terkait dengan isu perpajakan dewasa ini, dan semoga berguna.